Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Fawaidul Dhahabiyah, risalah qasirah di nomor 79, nikmat makan. Saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Di antara nikmat yang melimpah ruah adalah kita bisa makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia memperhatikan, melihat tentang makanannya. Sesungguhnya dia adalah atas kerahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan, dan darinya kita diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita makan, maka kita wajib bersyukur kepadanya. Nabi SAW menyebutkan, katanya, kana idza quriba ilaihi ta'amu yuqalu bismillah, fa idza faragha qala Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahbabta falillahil hamdu ala ma a'taita. Adalah Nabi SAW, jika beliau diberi makanan, beliau mengucapkan bismillah, dan jika telah selesai makan, beliau berdoa, ya Allah, Engkau yang telah memberi makan, memberi minum, memberi harta, memberi hadiah, dan memberikan penghidupan. Hanya milik Allah lah segala pujian dan semua yang telah Allah berikan. Artinya pujian atas segala yang Allah telah diberikan kepada kita sekalian dari nikmat, baik itu makan, minum, dan segalanya. Saudaraku, tasmiyah ketika hendak makan disyariatkan dan diperintahkan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau seseorang dia lupa mengucapkan, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, tasmiyah adalah ucapan bismillah, sedangkan basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita mau makan, cukuplah membaca bismillah. Thanian, yang kedua, makan dengan tangan kanan dan mulai dari pinggir, juga jangan bersandar. Disebutkan dalam riwayat yang juga sahih, riwayat ini, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanan, dan jika dia minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanan, karena setan dia makan dan dia minum dengan tangan kirinya. Saudaraku, walaupun kita kidal, makanlah dengan tangan kanan. Dan termasuk, semoga Allah merahmati orang-orang yang berusaha dan mungkin kadang dia lupa karena kebiasaan yang buruk, maka lakukanlah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Di riwayat yang lain, innal barakata yanzilu wasata ta'am falyakul min hafataihi wala ta'kulu min wasatih. Nabi mengatakan barakah itu turun di tengah-tengah makanan. Kemudian mulailah makan dari pinggirnya dan janganlah mulai dari tengahnya. Kemudian yang ketiga, menjaga perut dari makanan yang haram, dan itu adalah buah ketakwaan. Rasulullah bersabda, "La yatiyanna 'alan nasi zamanun." Akan datang satu masa kepada umat ini, satu zaman kepada umat ini, la yubalil mar'u bima ukhidha bima akhadha al-mala. Seorang tak akan peduli dengan apa yang diambil dari hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah datang dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan jangan ikuti kebiasaan orang yang mengatakan yang haram juga sulit, apalagi yang halal. Dia adalah hujjah syaitaniyah. Disebutkan juga dalam riwayat Bukhari, katanya, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin naru awla bihi. Dikatakan dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya tak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan neraka lebih pantas atasnya dalam riwayat Ahmad. Dan
Begitulah seterusnya. Maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam ayyamul jahiliyah di Sahih Bukhari, ketika datang satu orang budaknya dan dia memberikan makan atau memberikan semacam kue kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya setelah dia makan kue tersebut, min aina hadha ta'am? Lalu budaknya mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah, aku pura-pura jadi dukun di zaman jahiliyah dan kemudian aku diberikan kue ini dan Abu Bakar memakannya tadi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fi hatta waqa'a ma fi batni. Abu Bakar memasukkan tangannya, jari-jarinya ke mulutnya lalu dimuntahkan. Ketika Umar bin Khattab datang dan mengatakan, irham nafsaka Abu Bakrin, irham nafsaka ya Abu Bakrin, kasihani dirimu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, wallahi law anni a'lam anna nafsi satakhruj ma hadha ta'am la fa'altuh. Demi kalau aku tahu nyawaku akan keluar bersama makanan ini, saya akan lakukan. Li'annani la arda, karena aku tidak ingin, tidak rida ada sepotong makanan di perutku yang haram atau tidak jelas. Saudaraku, larangan makan berlebihan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, katanya aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun, kecuali sekali saja. Ketika kenyang seperti itu, aku memasukkan ke dalam mulutku agar bisa memuntahkan sebagian makanan yang ada di dalam. Dan begitu kata Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi, beliau menambahkan, kata beliau, karena kenyang membuat seseorang menjadi berat. Kemudian juga hati menjadi keras dan kecerdasan berkurang. Kemudian juga akan lebih banyak tidur dan dia akan malas beribadah. Begitulah dalam Siyar min Alamin Nubala. Adapun ucapan Nabi SAW yang tersebar, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Hadis ini didhaifkan dan Syekh bin Bas menyebutkan walaupun maknanya yang dimaksud adalah mereka para sahabat adalah orang-orang yang sederhana, tapi hadis ini tidak berasal dari Nabi SAW dan dia didhaifkan. Kemudian jangan cela makanan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, katanya, ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi sesungguhnya tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau suka, akalahu, beliau memakannya. Wa in karihahu, tarakahu. Dan jika beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Kemudian yang keenam, larangan mogok makan. Saudaraku, orang pertama yang mogok makan, dia adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bernama Hamnah binti Sufyan bin Abi Umayyah. Ketika Sa'ad masuk Islam, maka dia tidak ridha, dan dia wanita yang sangat kokoh dengan agama jahiliyah. Lalu dia mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, katanya, lan akala ta'aman walan ashraba syaraban hatta amut. Saya tak akan makan dan tak akan minum sampai aku mati. Di riwayat yang lain, lan udhillani dhilla wala adkhula baita. Aku tak akan bernaung di naungan dan aku tak akan masuk rumah hatta takfura bi Muhammadin, sampai engkau kufur dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, wahai ibu, law anni a'lam annaki mi'atun nafs, kalau aku tahu dalam dirimu ada 100 nyawa, fa kharajat nafsan, lalu keluar di hadapanku satu persatu, ma kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibunya masuk Islam. Inilah orang pertama yang mogok makan dalam sejarah. Jangan ikuti mogok makan, karena dia adalah termasuk sunnah jahiliyah, dan dia salafut tolehnya adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabi'an, yang ketujuh, usahakan samakan antara makanan suami dan istri. Karena dalam hadis Muawiyah bin Haidah, Rasulullah mengatakan, antut imaha idza ta'im. Wahai para suami, makanlah, berikan makan kepada istrimu sebagaimana engkau yang makan. Kalau engkau memakan sesuatu, maka makanlah juga untuk makanan bagi istrimu. Antut imaha idza ta'imta. Berikan kepada istrimu dan anak-anakmu makan seperti yang engkau makan. Maka di kalangan salaf, mereka sering dan mereka berusaha untuk selalu makan bersama keluarganya. Dan mereka menahan makan jika memungkinkan, kecuali mereka membawa makanan ke rumahnya seperti yang dia makan. Bahkan di antara mereka tidak pernah memakan makanan yang enak, yang jauh lebih enak dari makanan yang dimakan keluarganya. Dan suami yang zalim, ketika dia mentraktir semua orang,
Kemudian dia mengatakan, ala hisabi ana, saya yang akan bayar. Tapi dia kikir untuk keluarganya, bahkan untuk istri dan anak-anaknya. Saudaraku, makan dan minumlah dalam rangka ibadah. Ingatlah setiap suapan ada perhitungan. Sungguh mulut ini rakus dan tak pernah kenyang dengan dunia kecuali jika telah penuh dengan tanah kuburan. Hatta yamla'u fahu biturab. Begitu kata Nabi SAW. Kehalalan makanan adalah syarat ridha Allah dicurahkan. Jika Anda makan, ingatlah itu nikmat Allah yang dititipkan. Ingat juga hamba-hamba Allah yang kelaparan. Juga ingat akan datangnya suapan terakhir yang dilakukan. Mungkin itu terjadi hari ini, atau besok, atau pekan depan. Lalu Anda dan saya dimatikan. Sangat kasihan orang yang kekenyangan makan di dunia, tapi dia kelaparan di akhirat. Maka beramalah kebaikan sebelum suapan terakhir yang ditelan. Semoga tiap dosa dan kesalahan Allah berkenan memaafkan. Nas'alullaha taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.